Bayangkan, ketika seseorang yang kau cintai meninggal dunia, kau tidak hanya menangis atau menyalakan lilin. Kau memotong jari tanganmu sebagai bukti bahwa rasa Itu sakit kehilangan itu nyata, bukan mengalir di satu darahmu, orang saja dan tak meninggal akan pernah bisa pada langsung. benar-benar sembuh. Inilah Jadi kenyataan tempat dalam ini tidak. tradisi Iki Palek, warisan suku Itu Dani dari ada pedalaman Papua. satu ini Di balik pegunungan Papua yang anak terpencil, tersembunyi kisah-kisah kehidupan yang dua syarat makna dan tradisi yang dalam. kakak Salah satu yang paling tiga mengundang rasa ingin tahu, bapak sekaligus menggugah nurani, empat adalah tradisi potong jari, mama atau adik yang dikenal secara lokal oleh suku Dani di Lembah lima Baliem sebagai bagian dari ritual Iki Palek. Ini bukan sekadar sebuah teman. tindakan ekstrem, Nah, melainkan simbol kalau kesetiaan, bapak cinta, bapak, mama duka, mama. dan Oh, pengorbanan ada yang ada telah potong telinga diwariskan lagi. Iya turun-temurun toh, dari leluhur mereka. ini Suku Dani saya adalah ini salah satu sapu kelompok telinga etnis ini asli potong Papua ini. yang hidup di Itu daerah pegunungan tengah. Sapu apa? Kehidupan mereka masih sangat terikat pada Adik nilai-nilai adat, primaku anak spiritualitas, anak dan meninggal hubungan toh. yang erat antar anggota keluarga maupun komunitas. Dalam masyarakat mereka, kematian seseorang, terutama yang memiliki kedudukan penting atau ikatan emosional yang kuat, bukanlah sekadar kehilangan biasa. Ia dianggap sebagai peristiwa sakral yang mengguncang keseimbangan spiritual dan sosial. Tradisi potong jari biasanya dilakukan oleh perempuan, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat dilakukan oleh laki-laki. Saat seorang anggota keluarga meninggal, perempuan yang merasa sangat kehilangan akan memotong salah satu ruas jarinya, biasanya jari tangan. Pemotongan jari dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, atau parang. Ada pula yang menggigit ruas jarinya hingga putus, atau mengikatnya dengan tali hingga mati rasa sebelum dipotong. Beberapa anggota suku Dani juga melakukan potong telinga sebagai bentuk ekspresi duka, mirip dengan praktik Iki Palek potong jari. Potong telinga biasanya dilakukan sebagai alternatif atau pelengkap dari potong jari. Dalam beberapa kasus, laki-laki yang tidak memotong jari akan memotong sebagian daun telinga sebagai bentuk penghormatan dan kesedihan atas meninggalnya anggota keluarga yang sangat dihormati. Tradisi ini tidak seumum potong jari, dan informasinya juga tidak sebanyak praktik Iki Palek. Seperti potong jari, tujuan utamanya adalah sebagai simbol kesedihan dan pengorbanan, serta bentuk solidaritas terhadap orang yang telah tiada. Namun, seiring berjalannya waktu dan masuknya hukum serta pengaruh agama dan kesehatan dari luar, praktik ini mulai dilarang dan jarang dilakukan. Meski demikian, bekas-bekasnya masih terlihat pada para perempuan tua suku Dani. Tangan mereka tak lagi utuh, menjadi saksi bisu atas cinta dan kesetiaan yang pernah mereka berikan kepada orang-orang tercinta yang telah tiada. Masyarakat luar mungkin melihat potong jari sebagai tindakan brutal atau menyiksa diri. Tetapi bagi suku Dani, ia memiliki makna yang sangat dalam dan filosofis. Dalam pandangan mereka, setiap ruas jari yang hilang adalah lambang dari bagian jiwa yang turut hilang bersama orang yang meninggal. Potong jari adalah bentuk ekspresi duka yang paling nyata, bentuk fisik dari kesedihan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Memotong jari bukanlah tindakan yang dilakukan dengan ringan. Ia menuntut keberanian dan rasa cinta yang mendalam. Dalam budaya suku Dani, cinta kepada keluarga tidak hanya diungkapkan dengan kata atau air mata, tetapi dengan tindakan nyata. Dalam kehilangan, mereka tidak hanya menangis, tetapi memberi sebagian dari tubuh mereka sebagai bentuk penghormatan terakhir. Tradisi ini mencerminkan ikatan spiritual yang kuat antar anggota keluarga. Ketika seseorang meninggal, diyakini bahwa roh mereka masih berada di sekitar dan perlu diberi penghormatan. Potong jari dianggap sebagai bentuk persembahan kepada roh orang yang telah meninggal, agar mereka bisa tenang dalam perjalanan ke alam baka. Dalam kepercayaan adat, kematian bisa mengganggu keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Dengan memberikan bagian tubuh, masyarakat suku Dani berharap dapat memulihkan keseimbangan itu, sekaligus menunjukkan bahwa yang hidup masih menghormati dan mengingat yang telah tiada. Proses ini juga merupakan cara untuk melatih diri dalam menghadapi penderitaan. Tradisi ini secara tidak langsung mengajarkan bahwa duka tidak bisa dihindari, tetapi bisa dihadapi dengan keteguhan hati. Dalam kesakitan ada kekuatan dan kehormatan. Kini, tradisi potong jari nyaris punah. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan serta keagamaan telah melakukan banyak upaya untuk menghentikan praktik ini, dengan alasan kesehatan dan hak asasi manusia. Generasi muda suku Dani pun semakin jarang yang menjalani ritual ini. Namun, tradisi tersebut tidak sepenuhnya dilupakan.
Ia tetap hidup dalam cerita, dalam bekas luka di tangan para perempuan tua, dan dalam batin masyarakat yang terus memegang teguh nilai-nilai nenek moyang mereka. Beberapa tokoh adat berpendapat bahwa meski tradisinya tidak lagi dilakukan secara fisik, maknanya bisa tetap dilestarikan dalam bentuk simbolik, seperti upacara adat tanpa menyakiti diri, atau bentuk seni yang merepresentasikan rasa kehilangan. Tradisi potong jari suku Dani bukan sekadar cerita eksotis dari pedalaman Papua. Ia adalah manifestasi dari cara unik sebuah budaya dalam menghadapi duka dan kematian. Di balik tindakannya yang tampak ekstrem, tersembunyi nilai-nilai luhur tentang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Dalam dunia yang semakin rasional dan modern, tradisi ini menjadi pengingat bahwa manusia dalam segala bentuknya punya cara tersendiri untuk merasakan dan mengekspresikan kehilangan. Dan setiap cara itu, betapapun asingnya, mengandung makna yang layak dihormati.